Padahal tidak ada rapat, tidak ada seminar, itu kamu tidak mati. Tapi kalau tidak makan dan minum sudah pasti mati. Penting mana? Penting makan, kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, hakikatnya manusia pasti membutuhkan makan dan minum, karena keduanya adalah kebutuhan pokok, kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, yang jika ditafsir menurut Imam Bukhari bahwa Ibnu Abbas berkata bahwa maksud dari kandungan ayat tersebut adalah makanlah dan minumlah serta berpakaianlah sesuka kalian, selagi kalian menghindari dua perkara atau dua pekerti, yaitu sombong dan berlebih-lebihan. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang akrab disapa Gus Baha menjawab pertanyaan dari seorang dosen yang berkaitan dengan ayat ini. Gus Baha berkata, saya pernah ditanya oleh seorang dosen. Pertanyaannya begini, Gus, masa iya Al-Quran yang katanya bermutu dan semutu-mutunya Al-Quran itu membahas kulu washrobu, makan dan minum. Semisal dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan manusia pasti bakal tetap makan dan minum, karena itu kebutuhan pokok mereka. Terus kualitasnya ayat tersebut itu bagaimana, Gus? Kemudian Gus Baha menjawab, terus menurutmu yang diatur dalam Al-Quran dan itu adalah penting itu apa? Rapat, seminar. Padahal tidak ada rapat, tidak ada seminar, itu kamu tidak mati. Tapi kalau tidak makan dan minum sudah pasti mati. Penting mana? Penting makan, kata dosen. Lah iya, Gus Baha menyambung, terkadang orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terkadang orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan itu hal yang murah, malah dianggap biasa oleh orang-orang. Itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa menjadi wali lewat hal-hal keseharian, akhirnya tidak bisa menjadi wali karena keremehan tersebut. Saya punya hadis, kata Gus Baha, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali, bahkan bisa menjadi di atas wali itu. Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayakulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha
Maksudnya Allah itu ridho, sangat ridho pada orang yang makan satu suapan saja kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, zaman sekarang orang tidak punya Alphard, tidak punya iPhone, itu tidak mati. Tidak punya tanah ribuan hektar juga tidak mati. Tapi kalau tidak makan sesuap nasi pasti mati. Kalau disimpulkan jelas, makan itu sesuatu yang penting. Tapi gara-gara kamu tamak, kamu rakus, untuk syukur saja nunggu punya Alphard. Masa iya ukuran syukur itu harus punya Alphard dulu, harus punya rumah mewah dulu? Kalau begitu Anda ini bodoh. Mau syukur saja kok banyak syaratnya. Jamaah pun tertawa. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau mendidik raja, raja yang berkuasa itu ditanya, kamu ini raja besar yang mempunyai pengaruh besar. Andaikan kamu di padang pasir dan tidak menemukan atau mendapatkan air sama sekali, apakah kamu rela menukar kerajaanmu dengan seteguk air? Jawab raja begini, iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. Maka kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Terus akhirnya dosen itu tahu, berarti kulu washrobu luar biasa ya Gus kualitasnya dalam Al-Quran. Gus Bahak menjawab, ya sangat luar biasa, makan dan minum itu luar biasa. Makanya adat kiai kalau bertamu pasti makan. Saya tadi baru datang makan, di sini ada makan lagi. Ya saya anggap itu proses saya menjadi wali Allah. Jamaah pun merespon dengan tertawa. Kalau kita melihat para wali-wali Allah seperti Kiai Abdul Hamid Pasuruan, beliau ketika makan satu suapan membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu memasukkan makanan ke dalam mulut mulia beliau. Setelah dikunyah banyak kali, kemudian beliau mengatakan alhamdulillah, kemudian bismillah lagi, makan alhamdulillah, bismillah, makan alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ketika sudah merasa kenyang baru berdiri, seperti dalam hadis idza sabi'ta kum. Ketika kamu sudah kenyang maka berdirilah, selesailah makan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.